Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Selamat belajar ya anak-anak. Sebelum masuk materinya, di sini Bu Guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik menilai dan mengevaluasi pengertian cabang-cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud berdasarkan pemahaman teks-teks agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mengevaluasi dasar nakli cabang-cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis serta relevansinya dalam kehidupan modern. Ketiga, peserta didik menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dengan konsep-konsep moralitas dan etika dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Oke anak-anak, kita masuk materinya ya. Pengertian cabang-cabang iman. Ada yang tahu cabang-cabang iman itu apa? Oke, Bu Guru jelaskan ya. Cabang-cabang iman adalah aspek-aspek penting dalam agama Islam yang mencakup nilai-nilai moral dan spiritual yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya anak-anak. Cabang iman yang pertama adalah menjaga kehormatan. Ada yang tahu menjaga kehormatan itu apa? Oke, di sini Bu Guru jelaskan ya. Pengertian menjaga kehormatan berarti memelihara harga diri, baik secara pribadi maupun dalam pandangan masyarakat. Yang kedua, dasar naklinya bagaimana? Yang pertama, dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 yang artinya dan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian hadis yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang menjaga kehormatan dan harga dirinya. Berarti sudah jelas ya, di sini Allah menyukai orang yang suka menjaga kehormatannya. Jadi kita sebagai umat Islam harus pandai dalam menjaga kehormatan. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Yaitu menghindari perilaku yang merendahkan diri dan menjaga perkataan dan tindakan agar tidak merugikan orang lain. Cabang iman yang kedua adalah ikhlas. Yang pertama, pengertian ikhlas adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Kedua, dasar naklinya sama ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yaitu melakukan ibadah tanpa ria atau pamer atau berharap pujian. Yang kedua, mempertahankan niat yang tulus dalam setiap perbuatan. Karena setiap manusia pasti mempunyai sifat ria atau pamer. Maka dari itu, sebagai manusia yang taat kepada Allah, kita harus menghindari perbuatan ria. Kita harus ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Oke anak-anak. Cabang iman yang ketiga adalah malu. Pengertian malu adalah perasaan tidak nyaman atau segan untuk berbuat dosa atau tidak terpuji, serta menjaga akhlak yang baik. Dasar naklinya terdapat dalam hadis Bukhari yang artinya sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman, dan hadis Muslim yang artinya malu itu adalah cahaya yang membawa kepada kebaikan. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Yaitu malu untuk berbuat dosa atau melanggar hukum Allah dan malu untuk melakukan hal-hal yang merusak nama baik diri sendiri dan orang lain.
Lanjut ya anak-anak. Cabang iman yang keempat adalah zuhud. Pengertian zuhud adalah sikap hidup sederhana, tidak tergoda dengan dunia dan fokus pada kehidupan akhirat. Dasar naklinya yang pertama adalah Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan sanda gurau. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya zuhud di dunia adalah tidak terlalu mencintai dunia dan tidak terikat pada kesenangannya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak terlena dengan kekayaan dan harta benda dunia. Kemudian mengutamakan amal soleh dan kehidupan akhir. Evaluasi dasar nakli yang pertama adalah Al-Quran dan hadis tentang cabang iman. Kedua, menjaga kehormatan diwahyukan dalam Al-Quran untuk menjaga harga diri dan martabat. Ketiga, ikhlas, tuntutan dalam ibadah dan amal perbuatan hanya untuk Allah. Keempat, malu merupakan bagian dari iman yang membawa kepada kebaikan dan akhlak mulia. Kelima, zuhud, menjauhi kecintaan berlebihan terhadap dunia, fokus pada kehidupan akhirat. Kemudian, relevansi dalam kehidupan modern, penerapan etika dan moralitas. Yang pertama, menjaga kehormatan, menjaga privasi, integritas, dan nilai moral dalam era digital dan media sosial. Yang kedua, ikhlas dalam bekerja, beramal, berinteraksi, menjauhi sifat riya, dan mencari keridhaan Allah. Ketiga, malu, menghindari perilaku buruk yang merusak reputasi dan hubungan sosial. Keempat, zuhud, menyeimbangkan kesenangan dunia dengan fokus pada tujuan hidup akhirat. Selanjutnya, analisis cabang iman dalam konteks sosial dan budaya. Moralitas dan etika dalam budaya. Pertama, menjaga kehormatan, menciptakan rasa saling menghargai antar sesama, ikhlas dan malu memperkuat hubungan sosial yang penuh ketulusan. Kemudian zuhud, memberi teladan hidup sederhana dan tidak bergantung pada materi. Kesimpulannya yaitu cabang-cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud adalah nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak, agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar dan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Kedua, pengamalan ajaran ini berdasarkan Al-Quran dan hadis membantu memperkuat karakter moral dan etika serta relevansi dalam kehidupan modern dan sosial budaya saat ini. Terima kasih anak-anak, semoga penjelasan singkat dari Bu Guru tadi bisa membuat kalian paham dalam materi ini ya. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah kata, salah ucap, karena kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik Bu Guru. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.